Shalom teman-teman semua. Selamat bergabung di Komsel kita hari ini. Sebelum kita berdoa, aku mau ajak teman-teman untuk nyanyiin lagu pertama. Kasihmu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini. Sebentar kami akan memulai komsel kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati teman-teman kami yang mungkin belum sampai, supaya dapat sampai di rumah dan dapat bergabung bersama kami. Tuhan berkati komsel ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga Kaniko yang nanti akan bawakan sharing. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, aku mau ajak teman-teman nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil goyang-goyang. Mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggal
Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, aku mau nanya ke teman-teman semua, apa kabar kalian? Sehat-sehat? Maaf ya, aku di sini lagi tenggorokannya lagi rada nggak enak. Kalau nyanyi terlalu kenceng, gatel banget. Gitu. Kalian pada sehat semua di rumah? Kaniko udah gini. Yang lain, Koyo sehat? Oke, aku harus semuanya sehat ya. Oke, langsung lanjut aja. Sebelum kita mendengarkan sharing yang nanti akan dibawakan oleh Kaniko, aku mau ajak teman-teman nyanyiin Thank You Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here
selanjutnya aku serahkan kepada Kaniko untuk membawakan sharing hari ini. Oke, terima kasih Kak Yani. Shalom teman-teman. Bersyukur kita hari ini bisa balik lagi di Komsel, bersekutu bersama dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai lebih jauh, aku ajak kita semua untuk baca satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5, ayat 13 sampai 15, dan ayat 22 sampai ayat 26. Galatia pasal 5, yang pertama ayat 13 sampai 15, terus selanjutnya ayat 22 sampai 26. Oke, Galatia pasal 5, ayat 13 sampai 15 dulu ya. Kalau udah menemukan, aku akan bacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5, ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Lanjut ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, mari sebelum kita memulai lebih jauh, wajah kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh sama-sama kembali bersekutu, boleh memuji Tuhan, dan terlebih saat ini kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama-sama ini, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan memulai perenungan kita dalam Komsel ya, tentang buah roh. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu topik buah roh, yaitu tentang kasih. Nah teman-teman, kalau kita memperhatikan di dunia kita sekarang, bahkan kalau kita mungkin yang suka sejarah ya, kalau kita baca buku sejarah atau baca berita, kita melihat dari zaman dulu, bahkan dari zaman batu gitu ya, banyak manusia itu yang sudah berperang atau bertengkar untuk mendapatkan sesuatu. Dan kalau kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, di dalam peperangan itu, di dalam segala pertengkaran yang ada, memang ada sesuatu yang ingin dicapai. Tapi kita juga melihat bahwa ada begitu banyak kebencian di dunia kita ini. Mulai dari yang paling kecil gitu ya, mulai dari kebencian dalam keluarga, mungkin ada yang nggak suka dengan orang tuanya, ada yang nggak suka dengan kakaknya, adiknya, dengan omnya mungkin begitu ya, dari lingkup yang paling kecil itu dari keluarga, dari rumah tangga sampai pada komunitas gereja, masyarakat, bangsa dan negara, dan bahkan di dunia ini gitu ya. Kebencian tampaknya sudah memenuhi dunia kita dari zaman dulu sampai sekarang, teman-teman. Karena kita bisa lihat sendiri, dari zaman dulu sudah banyak perang dan kekejaman yang menyebar kemana-mana. Dan bagaimanapun juga, kalau kita sadar, kalau kita awas dengan apa yang terjadi di dunia ini, kita sadar bahwa kita harus mengatasi masalah kebencian ini dan menggantikan segala permusuhan, segala pertengkaran yang ada itu dengan kasih. Karena kalau kita nggak berusaha mengatasi, kalau kita nggak berusaha melawan, kitalah yang akan dimakan oleh kebencian yang ada di dunia kita. Nah teman-teman, agama kita, apa yang kita percaya, yaitu kekristenan, itu dibangun di atas kasih. Di atas buah roh yang akan kita bahas hari ini.
Dan kekristenan itu sendiri berkembang serta bertumbuh di dalam kasih. Karena inti dari agama kita, karena inti dari apa yang kita percaya adalah sebuah penegasan bahwa Tuhan yang adalah pencipta kita itu, Tuhan tuh sangat mengasihi kita manusia. Dan karena kasihnya itu, dia juga meminta kita, anak-anaknya, ciptaannya ini, untuk mengasihi dia sendiri dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama kita manusia, seperti mengasihi diri kita sendiri. Tapi sayangnya, seperti yang kita tahu dan kita lihat, banyak sekali orang yang mengakunya Kristen, tapi kenyataannya hidupnya nggak seperti orang Kristen. Banyak orang yang mengakunya anak-anak Tuhan, tapi kenyataannya di dalam hidupnya apa? Sering bertengkar, sering sering ngomel sama orang lain, bahkan yang jahat sampai sering memfitnah, sering sering cemburu mungkin, dan banyak dosa-dosa lainnya. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya nggak seperti orang Kristen. Nah, ini adalah kenyataan pahit yang harus kita terima saat ini. Dan teman-teman, percaya atau tidak, inilah juga yang sedang terjadi di gereja Galatia pada waktu itu. Firman Tuhan yang kita baca tadi dari surat mana? Galatia ya, Galatia pasal 5. Nah, di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada gereja Galatia, ada satu permasalahan. Masalahnya apa? Pada waktu itu ada guru-guru palsu, atau kalau pakai bahasa zaman sekarang, ada pengkhotbah atau pendeta-pendeta palsu yang mau menyesatkan orang-orang percaya di Galatia pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya mereka punya pemikiran yang salah. Mereka punya pemikiran bahwa, oh, mereka tuh bisa lebih benar, bisa lebih diterima di hadapan Tuhan kalau mereka mengikuti hukum Taurat. Atau kalau dibahasakan di zaman sekarang ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita nggak punya kasih. Nggak apa-apa kita nggak mengasihi orang lain. Yang penting kita melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, ini sebetulnya kalau teman-teman perhatikan dan dengar baik-baik, itu nggak masuk akal. Nah, tapi karena pada waktu itu, jemaat di Galatia dihasut oleh guru-guru palsu tadi, akhirnya mereka percaya. Dan mereka pun jadi saling menghakimi dan saling menyalahkan satu sama lain. Yang harusnya orang Kristen itu hidupnya dipenuhi oleh kasih. Mereka malah saling bermusuhan, saling menghakimi, dan saling menyalahkan satu sama lain. Nah, inilah alasan kenapa Paulus menulis bagian tentang buah roh dalam Galatia pasal 5 yang kita baca tadi, teman-teman. Jadi, supaya teman-teman tahu, ketika baca Alkitab tuh nggak cuma sekedar baca, oh iya, ini buah roh. Kenapa kok Paulus menulis hal ini? Nggak tahu. Nah, setelah dengar bagian tadi, kita jadi tahu kenapa kok Paulus menulis tentang buah roh ini. Karena ternyata yang terjadi di orang-orang Kristen pada waktu itu di gereja Galatia juga mirip-mirip sama apa yang kita alami di zaman sekarang. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang buah ya, yang namanya buah itu kan harus timbul dari suatu kehidupan. Karena nggak mungkin sebuah buah, susah. Karena nggak mungkin yang namanya buah itu dihasilkan dari sebuah benda mati seperti mesin. Kan ya lucu kan ya, misalnya kita lihat ada mesin cuci, tiba-tiba ada buah mangga gitu. Terus atau mungkin kita lihat ada komputer kita, tiba-tiba ada muncul buah durian, itu kan nggak masuk akal ya teman-teman. Kalau namanya buah, yang munculnya dari pohon, misalnya buah durian yang munculnya dari pohon durian, atau buah mangga munculnya dari buah mangga, gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Selama kita masih mati secara rohani, kita nggak mungkin bisa bertumbuh dan berbuah. Sama seperti buah yang sebenarnya, kalau kita orang Kristen juga mau menghasilkan buah, kita harus hidup dulu secara kerohanian kita. Karena kenapa? Karena kita ini orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dihidupkan rohnya dan menjadi hidup secara rohani oleh Kristus. Dan seharusnya kita sadar bahwa hidup kita ini punyanya Tuhan Yesus. Karena siapa yang menghidupkan kita secara rohani? Yang menghidupkan kita secara rohani adalah Tuhan Yesus sendiri. Rasul Paulus dalam ayat yang ke-24, kalau kita baca pasal 5 tadi, mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kata menyalibkan ini kalau
dibahasakan dalam zaman sekarang, itu bisa dikatakan sikap kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang berusaha meninggalkan cara hidup kita yang lama. Misalnya contohnya, kalau dulu sebelum percaya sama Tuhan, kita gampang benci sama orang. Kalau dulu sebelum kita percaya sama Tuhan, kita egois dan keras kepala. Kalau dulu sebelum kita percaya sama Tuhan, kita hidup seenaknya sendiri. Nah, kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak boleh melakukan itu semuanya lagi. Kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita harus berusaha berubah menjadi orang-orang Kristen yang punya cara hidup yang baru. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan dalam pasal 5 yang kita baca, kedagingan tidak lagi memerintah atas kita, tetapi Kristuslah yang memerintah atas kita oleh Roh-Nya. Roh Kuduslah yang menghidupkan kita dan kemudian memimpin hidup kita sehingga pada akhirnya kita dapat menghasilkan buah roh. Teman-teman ingat, buah roh yang dikatakan dalam pasal 5 ayat 22 sampai 26 tadi bukanlah 9 buah roh yang berbeda. Harus diingat. Firman Tuhan mengatakan buah roh, tapi bukan buah-buah roh. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya itu fruit of spirit, bukan fruits ya. Jadi tunggal. Ada satu buah tunggal yang diwujudkan dalam 9 kualitas atau 9 karakter yang berbeda. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Roh Kudus menghasilkan buahnya dalam diri kita secara keseluruhan. Jadi bukan artinya, oh kita punya buah kasih, kita punya buah kesabaran, kita punya buah damai sejahtera. Bukan, teman-teman. Tapi yang namanya buah roh, kalau orang Kristen sudah menghasilkan buah roh, dia akan mempunyai 9 kualitas atau 9 karakter tadi, yang di dalamnya ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, dan banyak lainnya yang teman-teman aku yakin udah hafal gitu ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu kualitas atau karakter dari buah roh tadi, yaitu kasih. Nah, teman-teman, seperti yang aku katakan tadi, kekristenan atau agama kita itu dibangun di atas kasih dan berkembang serta bertumbuh di dalam kasih itu sendiri. Oleh karena itu, buah roh yang kualitasnya adalah kasih ini adalah satu hal yang penting. Karena inti dari kekristenan adalah bahwa Tuhan yang adalah pencipta kita mengasihi kita manusia. Dan Tuhan meminta kita anak-anaknya untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru mengajarkan demikian, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus meringkas pengajaran Musa yang ada di dalam hukum Taurat ke dalam 2 perintah yang luar biasa. Di dalam Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayat 40. Nah, teman-teman mungkin ada yang bisa bantu. Apa isi dari Matius pasal 22 ayat 35 sampai 40? Ada yang ingat mungkin, teman-teman? Matius pasal 22 ayat 35 sampai 40. Gerard, Leonel, ingat isinya apa? 2 perintah terutama yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Oke, berhubung diam semua ya, langsung aja. Minta tolong Gerard deh ya. Minta tolong Gerard untuk buka dari Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayat 40. Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayat 40. Tolong bacain ayat yang ke-37 sampai ayat 39 aja, Gerard. 3 ayat doang. 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih Gerard. Nah, ini adalah 2 perintah terutama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.
Dari segitu banyaknya perintah yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, Tuhan Yesus meringkasnya, merangkumnya jadi 2 perintah tadi. Dan dari 2 perintah tadi ada 3 kebenaran yang luar biasa yang harus kita ingat. Yang pertama adalah dari firman Tuhan yang dibacakan oleh Gera tadi. Yang pertama, dikatakan bahwa kewajiban utama kita adalah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan kita. Jadi yang pertama, kewajiban utama kita adalah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan kita. Lalu yang kedua, kita punya kewajiban untuk mengasihi diri sendiri secara tepat. Ingat ya, secara tepat. Sehingga kita punya ukuran yang tepat, punya ukuran yang benar untuk mengasihi sesama kita. Terus yang ketiga adalah, kewajiban kita untuk mengasihi sesama kita itu sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berarti kalau kita belum mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, itu ada satu hal yang kurang sebetulnya. Nah teman-teman, ini adalah 3 hal yang kita bisa pelajari, 3 kebenaran yang kita bisa pelajari dari Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayat 40 tadi. 2 perintah terutama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Perintah yang Tuhan Yesus berikan untuk mempraktekkan kasih, untuk menyatakan kasih di dalam dunia yang penuh kebencian ini sangat jelas, teman-teman. Tadi dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, sekalipun mereka tidak menyenangkan, mereka menjengkelkan, nah itulah yang harus kita lakukan. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang tidak kita sukai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mewujudkannya? Karena kita udah tahu semuanya itu. Kita udah tahu firman Tuhan, kita harus mengasihi. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita mewujudkan? Nah, hal yang pertama supaya kita dapat mewujudkan, supaya kita dapat menyatakan kasih itu adalah, yang pertama kita butuh pengertian yang benar tentang kasih yang tepat. Kita membutuhkan arti tentang kasih yang tepat itu seperti apa. Supaya kita dapat melakukan perintah Tuhan, supaya kita dapat menanggapi undangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara tepat, kita harus memahami arti dari kata-kata yang Tuhan Yesus gunakan. Dan supaya kita bisa lebih memahami apa sih arti kata kasih yang Alkitab maksudkan itu, mari kita sama-sama perhatikan video berikut ini. If you've heard of Jesus, you probably know about one of his famous teachings called the Golden Rule. Do to others what you would want them to do to you. And this, actually, is a restatement of something else that Jesus said, that the meaning of life is to love God and love your neighbor as yourself. Now, that's really beautiful, but what does he mean exactly by the word love? It's an unclear word in English, because you can love your mom and you can love pizza. And if the word love means the same thing in both of those cases, your mom's gonna feel real bad. So what did Jesus mean in his language? Well, first of all, this love your neighbor phrase is a quotation from the Hebrew scriptures, where the word for love is ahava. However, the language Jesus spoke and taught in from day to day, it was a cousin language of Hebrew, that is Aramaic, in which the word for love is rachma. But then, as Jesus' followers spread his teachings around the world, they translated them into Greek, using the word agape. But here's what's fascinating. The earliest followers of Jesus, who wrote the books of the New Testament in Greek, they didn't learn the meaning of agape by looking it up in ancient dictionaries. Rather, they looked to the teachings of Jesus and the story of his life to redefine their very concept of love. So one time, Jesus was asked about the most important command in the Jewish scriptures. And he first quoted from the ancient prayer in the Torah called the Shema. Love the Lord your God with all of your heart. So love for God is the most important thing. But then Jesus quickly followed up by saying another command from the Torah was also the most important, to love your neighbor as yourself. So which is the most important, loving God or loving your neighbor? Jesus' answer is yes.
To ask the question means you don't get his point. For Jesus, they are two sides of the same coin. Your love for God will be expressed by your love for people, and vice versa, they're inseparable. And so this makes it clear that for Jesus, agape love is not primarily a feeling for someone else that happens to you, like our phrase, I fell in love. For Jesus, love is action. It's a choice that you make to seek the well-being of people other than yourself. Jesus also went on to teach that genuine love for God and others means seeking people's well-being without expecting anything in return, especially from people who are in difficult situations, who can't repay you even if they wanted to. According to Jesus, this kind of generous love reflects the very heartbeat of God. And he took this even further. Jesus said that the ultimate standard of authentic love is how well you treat the person that you can't stand. Or in his words, you shall love your enemy and do good to them, expecting nothing in return. For Jesus, this kind of enemy-embracing love imitates the very character of God himself. Now, we wouldn't be talking about Jesus still today if he had only said things like love your enemy. This is how he actually lived. Jesus was constantly helping and serving the people around him in very practical and tangible ways. And he consistently moved towards poor and hurting people who couldn't benefit him in return. He showed love for the forgotten ones, the people who usually fall through the cracks. And when Jesus eventually marched into Jerusalem, he made himself an enemy of the leaders of his people by accusing them of hypocrisy and corruption. But then instead of attacking his enemies to overthrow them, he allowed them to kill him. Jesus died for the selfishness and corruption of his enemies because he loved them. After Easter morning, Jesus and then his followers claimed that it was the power of God's love for the world that was revealed in Jesus' life, death, and resurrection. As the Apostle Paul put it, God demonstrated his own agape for us in this: while we were still sinners, the Messiah died for us. Or in the words of the Apostle John, God's own agape was revealed when he sent his one and only Son into the world so that through him we could have life. And for John, then, this leads naturally to the conclusion, beloved ones, if that's how God has loved us, then we ought to show love for one another. So Christian faith involves trusting that at the center of the universe is a being overflowing with love for his world, which means that the purpose of human existence is to receive this love that has come to us in Jesus and then to give it back out to others, creating an ecosystem of others-focused, self-giving love. And that's the New Testament meaning of agape love. Hey, thanks for watching this word. Oke, jadi barusan kita udah lihat ya, apa pengertian dari kasih itu. Jadi kasih kalau dalam bahasa aslinya, kita sering dengar agape. Dan kasih itu apa? Sebenarnya kasih adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita tanya kasih itu apa, kasih itu seperti apa, kita akan menemukannya di dalam pribadi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mungkin selama ini kita bingung, teman-teman, apalagi setelah baca dari Matius pasal 22 ayat 35 tadi, ayat 37 sampai 39 lebih tepatnya. Terus kita harus mulai dari mana? Harus mengasihi Allah dulu, harus mengasihi diri sendiri dulu, atau harus mengasihi sesama dulu? Selama ini kita berpikir ketiganya tuh nggak bisa berjalan bersamaan. Tetapi kalau kita benar-benar perhatikan apa kata firman Tuhan, dan video tadi sedikit membantu kita gitu ya. Sebetulnya ketiga hal tadi itu kasihnya bisa berjalan bersamaan. Ketika kita mengasihi Allah, kita akan jadi bisa mengasihi diri kita sendiri. Dan ketika kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan bisa mengasihi orang lain. Dan ketika kita mengasihi orang lain, itu juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Nah, itulah sebabnya ketiga hal tadi berjalan bersamaan, teman-teman. Kita nggak bisa ngomong, oh aku mengasihi diriku sendiri, tapi kita nggak mengasihi orang lain dan kita nggak mengasihi Tuhan. Atau mungkin kita mengatakan, oh aku mengasihi orang lain, tetapi kita nggak mengasihi Allah dan kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Itu nggak mungkin berjalan seperti itu, teman-teman. Karena ketiga kasih tadi itu berjalannya bersamaan. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan mengasihi orang lain. Dan ketika kita mengasihi orang lain, itu juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Dan teman-teman,
apa yang Tuhan katakan dengan kasih itu sebenarnya bukan sekedar teori, bukan sekedar kata-kata yang terucap dari mulut kita. Kita nggak bisa mengasihi orang lain dengan cuma mengatakan, oh aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu, aku mencintai kamu, tapi tidak menunjukkan tindakannya. Tetapi kasih itu adalah tindakan. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus mengajarkan kasih, Tuhan Yesus itu nggak sekedar ngomong doang. Atau kalau dalam bahasa kasar zaman sekarang ya, Tuhan Yesus nggak sekedar bacot, nggak sekedar ngomong kosong gitu teman-teman. Tapi Tuhan Yesus benar-benar melakukannya, dan kehidupannya selama di dunia ini itu adalah kehidupan yang didorong dan menyebarkan kasih. Dan dalam Roma pasal 5 ayat 8 seperti dalam video yang kita lihat tadi, kasih itu apa? Kasih itu adalah ketika Tuhan mau turun ke dalam dunia dan menjadi sama dengan kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Sehingga apa? Sehingga setiap kita yang awalnya mungkin tidak bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita, kita jadi bisa mengasihi. Oleh karena itu teman-teman, hal yang pertama supaya kita bisa mewujudkan kasih adalah kita harus punya pemahaman yang benar tentang kasih itu sendiri. Dan semoga video yang barusan kita tonton sama-sama bisa semakin membuat kita semakin memahami, semakin mengerti tentang apa kasih itu yang sebenarnya. Nah teman-teman, hal yang kedua supaya kita dapat mewujudkan kasih adalah Roh Kudus yang membuat kita dapat mewujudkan, menyingkapkan kasih Allah kepada kita dan menciptakan kasih kita kepada Allah. Nah, kata agape yang kita dengar tadi itu mewakili sikap yang seharusnya kita miliki kepada Allah dan yang seharusnya dipraktekkan oleh kita sebagai anak-anaknya terhadap satu sama lain. Kasih ini digambarkan sebagai sebuah semangat untuk berbuat baik kepada orang lain, sebuah semangat yang kokoh dan tidak terpatahkan. Teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa kita layak menerima kasih Allah. Dan kasih Allah kepada kita itu murni dan memberikan hasil di dalam hidup kita. Kasih Allah kepada kita itu luar biasa. Tapi kenapa kita layak menerima kasih Allah? Itu bukan karena siapa diri kita, melainkan karena siapa Allah kita. Karena Allah kita, karena Tuhan kita, karena pencipta kita itu adalah kasih. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengasihi kita bahkan saat kita masih berada di dalam dosa. Dan kasih yang Tuhan berikan ini memindahkan kita, yang awalnya manusia itu masih berada dalam kematian rohani, ketika Tuhan mengasihi kita, kita diperbarui sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki kehidupan rohani. Dan Roh Kuduslah yang membuat kita bisa memiliki hidup secara rohani itu. Dan kasih Allah kepada kita itu bersifat kekal dan tidak pernah berubah. Ketika Roh Kudus menyingkapkan kebesaran kasih Allah kepada kita, Ia mencetuskan di dalam kita juga sebuah respon kasih kepada Allah. Dan hal yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat mewujudkan kasih Allah adalah Roh Kudus bukan sekedar membuat kita dapat mengasihi Allah, tapi Roh Kudus juga yang mendorong kita untuk memiliki kasih yang tepat terhadap diri kita sendiri. Kalau yang kedua tadi, Roh Kudus mendorong kita, Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah dan supaya kita dapat mengerti kasih Allah secara tepat. Yang ketiga, supaya kita dapat mewujudkan kasih itu adalah Roh Kudus mendorong kita supaya kita juga memiliki pengertian yang benar, supaya kita dapat memiliki kasih yang tepat terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita berbicara tentang mengasihi diri sendiri itu harus berhati-hati. Sekarang kita banyak dengar tentang self-love, mengasihi diri sendiri. Tapi kita juga harus berhati-hati. Karena kalau kita punya pengertian yang salah tentang self-love ini, kita malah akan jadi seorang yang egois, seorang yang nggak peduli dengan orang lain, dan malah akan menjadi seorang yang narsis mungkin. Seorang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Nah teman-teman, Roh Kudus nggak pernah mendorong kita untuk jatuh cinta kepada diri kita sendiri. Roh Kudus mendorong kita untuk kita cinta, mengasihi Allah. Karena hanya dengan mengasihi Allah lah kita dapat mengasihi kita sendiri dengan benar.
Kalau kita dapat mengasihi diri sendiri dengan tepat, dengan benar, kita akan memiliki kasih yang tepat pula terhadap sesama kita. Karena kasih yang tepat terhadap diri kita sendiri memampukan kita untuk menerima diri kita sebagai pribadi yang unik yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang penuh kasih itu. Yang penuh kasih itu. Kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan membantu kita supaya kita gak jadi insecure, supaya kita gak jadi sering menyalahkan diri kita sendiri. Kasih yang tepat terhadap diri kita sendiri akan membuat kita dapat mengampuni diri kita sendiri dan menerima diri kita apa adanya dengan segala kekurangan dan ketidaklayakan kita. Kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan menolong kita untuk melindungi diri kita dari sikap dan kebiasaan yang merusak diri. Dan kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan membawa kita, akan memampukan kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi dirinya sendiri. Nah teman-teman, kita harus ingat bahwa buah roh kasih itu dapat kita miliki ketika kita menyerahkan hidup kita, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan mengasihi Allah, kita dapat mengasihi diri kita sendiri secara benar. Dan hanya dengan mengasihi diri kita sendiri secara tepat, kita akan mampu mengasihi orang lain secara tepat. Oleh karena itu kita harus mengingat 3 hal ini, supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang didasari dan dipenuhi oleh kasih. Nah, sudahkah kita memiliki hidup yang seperti itu? Sudahkah kita memiliki hidup yang bertumbuh dan berbuah? Sudahkah kita memiliki hidup yang dipenuhi dan didasari oleh kasih? Nah, semoga perenungan firman Tuhan hari ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa kita hanya dapat berbuah, kita hanya dapat mengasihi ketika kita tetap menempel kepada pokok anggur kita, yaitu Tuhan sendiri. Melekatlah kepadanya, melekatlah kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, supaya Roh Kudus dapat memimpin kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kesempatan yang terbaik, supaya kita dapat lebih mengenal Allah, supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar tentang buah roh, yaitu kasih. Seringkali kami mendengar hal ini. Mungkin dalam pikiran kami merasa sudah mengerti Tuhan. Tapi terus tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi sombong, supaya kami tidak menjadi egois. Tolonglah kami supaya kami boleh terus punya pemahaman yang benar akan kasih itu. Sebab kami rindu dalam kehidupan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dapat mengasihi diri sendiri kami dengan benar, dan dapat mengasihi orang lain secara tepat. Kami tidak mampu, oleh karena itu mampukanlah kami. Pimpinlah kami oleh kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertumbuh dan berbuah, serta menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, dan kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Kak Yani.